Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu bagaimana tanggapan Kominfo terkait permintaan pemblokiran game online PUBG oleh Gubernur Aceh? Kita akan membahasnya dengan staf khusus Menkominfo bidang digital dan SDM, Dedi Permadi. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Mbak Sasya. Pak Dedi, mengenai permintaan ini apakah pemerintah melalui Kominfo akan menyetujui ataupun mengiyakan permintaan Gubernur Aceh untuk melakukan pemblokiran game online PUBG? Karena diketahui sebenarnya pada tengah tahun ini juga sudah ada permintaan yang sama namun dari daerah yang berbeda dan dikabarkan Kominfo memang telah juga melakukan penyelidikan terkait permintaan ini. Baik, ada beberapa hal prinsip yang ingin kami sampaikan dalam merespon masukan dari beberapa kepala daerah termasuk dari Bapak Gubernur Aceh. Yang pertama, Kominfo mengapresiasi masukan Gubernur Aceh yang telah disampaikan maupun kepala daerah yang lain yang sebelumnya telah memberikan masukan kepada Kominfo. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa Kementerian Kominfo dengan tegas tanpa pandang bulu melakukan penanganan konten ataupun pemutusan akses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi setiap pemutusan akses itu kami selalu mendasarkannya pada Undang-Undang ITE, PP 71 maupun peraturan lainnya. Yang ketiga, kalau terkait dengan game PUBG, sampai saat ini Kementerian Kominfo belum menemukan unsur pelanggaran undang-undang atau peraturan lainnya di dalam game yang disebutkan oleh Bapak Gubernur Aceh ini. Sehingga kami saat ini terus mengevaluasi apakah game PUBG atau game sejenis lainnya itu ada unsur yang melanggar undang-undang. Nah, kalau kita berbicara tentang kunci dari solusi permasalahan ini, sebetulnya kita sangat berharap adanya sinergi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal ini mendorong masyarakat meningkatkan literasi digitalnya, yakni pengawasan orang tua, pengawasan guru, pengawasan pendamping anak di dalam mendampingi anak itu untuk beraktivitas di dunia digital, termasuk bermain game. Sehingga dalam hal waktu bermain, pengaturan belajar, pengaturan aktivitas lain itu bisa dipantau bersama-sama oleh keluarga, pendamping, ataupun orang tua. Inilah arti penting literasi digital di mana Kominfo setiap tahunnya mencanangkan gerakan nasional literasi digital yang menjangkau 12,5 juta orang. Sampai 2024 kita akan menjangkau 50 juta orang. Baik, kajian dan evaluasi ini terus dilakukan oleh Kominfo karena memang sebelumnya juga sudah banyak kepala daerah yang meminta hal yang sama. Namun dari permintaan kepala daerah di Aceh ini disebutkan bahwa game PUBG ini diduga ada perjudian online di dalamnya. Bagaimana tanggapan Kominfo ataukah sudah ada temuan terkait hal ini? Baik, sejauh ini kita sudah melakukan pendalaman apakah game ini memenuhi unsur pelanggaran undang-undang. Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa sampai saat ini belum ditemukan pelanggaran. Terkait dengan statement bahwa game ini ada unsur perjudian, sudah kami identifikasi bahwa perjudian terjadi di luar aplikasi game itu sendiri. Jadi misalnya anak atau beberapa oknum yang menggunakan game PUBG ini kemudian melakukan perjudian di luar gamenya sendiri. Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum tentu bekerja sama dengan kami, kita selalu terbuka. Jika ada unsur perjudian, maka unsur perjudiannya itu yang dilakukan penegakan hukum. Kira-kira seperti itu, Mbak Sasya. Baik, kemudian secara umum apakah memang banyak pengaduan mengenai game online ini masuk ke Kominfo? Karena pada tahun ini saja sudah ada 2 kepala daerah yang melakukan pengaduan ke Kominfo mengenai PUBG, dan apakah banyak game online lainnya selain PUBG yang juga dilaporkan ke Kominfo? Sejauh ini kami
sudah menerima betul 2 aduan dari kepala daerah untuk pemutusan akses game. Dan sebetulnya perlu kami sampaikan juga bahwa kita, dalam hal ini Kementerian Kominfo, selalu menekankan sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo terkait dengan game rating atau kategorisasi usia dan juga kriteria di dalam mengakses game, kita menyarankan bahwa game itu diakses sesuai dengan usianya dan juga tidak diakses secara berlebihan karena mungkin bisa menimbulkan ketergantungan game oleh anak-anak maupun remaja. Nah, ini yang mungkin perlu kita jawab bersama. Banyak sekali masukan yang disampaikan kepada Kominfo terkait dengan pembatasan game supaya lebih aman dan produktif. Kenapa kami sampaikan produktif? Karena juga ada e-sport. Seperti kita ketahui, PON pun di Papua menyelenggarakan e-sport yang salah satu gamenya adalah PUBG. Nah, aspek-aspek positif dari game ini sebetulnya perlu kita terus jaga. Di saat yang bersamaan, aspek negatifnya tentu kita bersama akan tindak tegas jika memang ada pelanggaran peraturan perundangan di dalamnya. Baik, terima kasih Pak Dedi telah menjelaskannya dalam Top News pada malam hari ini.